Mafia sepak bola seakan sudah menjadi penyakit kronis di persepak bolaan Indonesia. Kapolri pun mengungkap ada mafia pengaturan skor yang diduga melibatkan perangkat pertandingan. Lalu bagaimana membersihkan Liga Indonesia dari mafia sepak bola? Kami membahas bersama Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan Ketua Komisi 10 Syaiful Huda. Selamat malam. Malam, Mbak. Baik, Mas selamat Akmal, malam apa Bung kabar? Akmal. Bung Akmal, temuan Kapolri ini menurut Anda biasa saja, memang sudah kerap terjadi, Anda sudah tahu nih, bukan barang baru untuk Anda? Ya, ini hal yang biasa ya dan bukan barang baru, betul. Kenapa? Karena memang masalah sepak bola kita, mafia bola ini sudah 20 tahun terakhir masalahnya ada. Sehingga kemudian kalau ada indikasi yang diberikan oleh Kapolri, saya pikir ini tanda-tanda baik ya, tanda-tanda baik untuk lakukan eksekusi atau ditangani secara serius. Karena selama ini banyak kasus-kasus mafia bola, pengaturan skor, match acting, match fixing, match setting, semua hanya hangat-hangat kayak ayam, seminggu hangat, habis itu hilang begitu saja gitu, kayak jamur di musim hujan. Sebagai contoh misalnya sebelumnya pada 2001 ada kasus Ya. pengaturan skor antara Persera melawan Rans Cilegon United di Liga 2. Tapi kemudian 5 orang dihukum dalam lingkup Football Family, tidak boleh aktif di sepak bola, tapi tidak dibawa ke ranah hukum dalam hal ini di kepolisian, diendapkan begitu saja. Kenapa? Karena ternyata ada pengurus-pengurus PSSI yang terlibat di dalamnya. Nah, banyak juga beberapa kasus sebelumnya, misalnya kalau bicara Satgas Mafia Bola, kita sudah bentuk Satgas Mafia Bola sejak zaman Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri. Ketika itu banyak pejabat-pejabat atau pengelola sepak bola yang kemudian ditahan seperti Priyanto, Komite Wasit bersama anaknya Ayu, kemudian juga ada wasit Pak Safarid, kemudian ada Exo PSSI Hidayat dan juga Juarling Eng, bahkan wakil komite disiplin PSSI Dwi Irianto yang ditahan, bahkan ketua umum dalam hal itu PJS Pak Joko Driono juga ditangkap oleh Satgas Mafia Bola. Tapi setelah itu kemudian selesai begitu saja, tidak ada penyelesaian kasus ini secara menyeluruh, sehingga akhirnya masalah ini muncul lagi dan muncul lagi. Bahkan di musim-musim kemarin misalnya saat-saat COVID betapa maraknya pengaturan skor ya. Kalau di Liga 2 itu bicaranya sudah pengaturan, bukan bandar judi yang main, tapi yang main adalah orang-orang di balik layar yang menentukan siapa yang juara, siapa yang degradasi, siapa yang mau promosi, itu yang ditentukan lewat orang-orang di belakang layar. Oke. Jadi kalau Mainnya bisa lewat wasit, bisa lewat orang dalam di PSSI. oke. Kemudian kalau di Liga 1 ya bandar-bandar judi yang main di dalamnya. Jadi kalau kemudian Pak Kapolri sudah menemukan ada indikasi perangkat pertandingan mengatur pertandingan sepak bola, nah ini pintu masuk yang saya pikir harus segera dieksekusi, disidik, kemudian juga dikembangkan kasusnya sehingga kita bisa membongkar mafia sepak bola ini yang sudah dirindukan oleh masyarakat.